Nabi Muhammad tak kuasa menahan tangis saat pria berwajah buruk ini meninggal dunia. Dikisahkan, dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki wajah buruk rupa. Dia bernama Julaibib. Dia adalah seorang pria dengan penampilan lusuh, berkulit hitam, dan bertubuh pendek. Keadaannya ini membuat Julaibib kerap mendapat hinaan dari banyak orang. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kau ingin menikah wahai Julaibib?" Pertanyaan itu lalu dijawabnya dengan santun dan bijak. "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" ujar dia sambil tersenyum. Nabi yang melihat Julaibib tidak ada rasa sedih di wajahnya lantas tersenyum dengan lembut. Di hari berikutnya, Nabi menanyakan hal yang sama kepada Julaibib. Lalu dijawab juga oleh Julaibib dengan perkataan yang sama pula. Begitu pula di hari berikutnya. Namun di hari ketiga, Nabi tidak sekadar bertanya, beliau menarik tangan Julaibib dan membawanya ke sebuah rumah pimpinan Ansor. Di sana, Nabi meminang putri pemimpin Ansor itu untuk dinikahkan dengan Julaibib. Setelah mendapat pinangan dari Rasulullah, pemimpin Ansor berkata, "Tentu ya Rasulullah," dengan senang hati, jawab pimpinan Ansor tersebut. Nabi lalu berkata, "Tapi aku melamar putrimu bukan untukku." "Lalu untuk siapa ya Rasulullah?" tanyanya terheran-heran. "Lamaran itu untuk sahabatku Julaibib," kata Nabi. Setelah mendengar maksud pinangan Nabi itu, pimpinan Ansor lantas hanya terdiam. Hal ini karena ia sangat mengenal betul siapa Julaibib. Ia adalah pria yang buruk rupa dan miskin. Dalam pikirannya, putrinya sudah tentu tidak mau menikah dengan pria seperti itu. Tetapi sungguh di luar dugaan, dari belakang terdengar suara wanita ikut masuk di percakapan. "Ayah, Ibu, apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" "Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin, Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara," ujar sang putri. Seketika itu, luluhlah hati pimpinan Ansor tersebut untuk menerima Julaibib sebagai menantunya. Akhirnya, Julaibib pun mendapatkan seorang istri yang cantik dan baik hati seperti bidadari. Setelah itu, pernikahan pun kemudian dilangsungkan. Akhirnya, Rasulullah SAW telah menikahkan Julaibib dengan seorang wanita yang solihah dan cantik jelita. Wanita tersebut diminta oleh Rasulullah untuk bersedia menjadi istri dari Julaibib. Karena imannya yang teguh, ia rela menaati Rasulullah SAW dengan bersedia menjadi istri dari Julaibib. Perasaan Julaibib lalu begitu bahagia serta penuh rasa syukur. Hal ini karena tak disangka, ada seorang wanita cantik jelita mau bersanding dengannya berkat Rasulullah SAW. Usai walimatul ursi, Julaibib lalu memboyong istrinya ke rumahnya yang berada di Sufah Masjid Nabawi. Julaibib terkagum-kagum saat sang istri menampakkan wajahnya. Seraut wajah putih dan halus serta seulas senyum manis menyapa pandangan matanya. Saat itu, tiba-tiba Julaibib dilanda rasa tidak percaya diri. Hal ini mengingat, ia tak memiliki rupa yang sempurna. Benarkah dia telah diterima oleh seorang wanita cantik? Ia lalu bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau ridho dengan pernikahan ini? Tidakkah engkau menyesal telah menerimaku sebagai suamimu?" Dengan suara lembut, istrinya lalu menjawab, "Wahai suamiku, engkau adalah laki-laki pilihan Rasulullah untukku. Aku ridho menjadi istrimu." Julaibib merasa senang mendengar jawaban istrinya tersebut. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Julaibib pun bergegas membuka pintu. "Assalamualaikum, Rasulullah meminta kita berkumpul di masjid karena ada panggilan jihad," kata tamu tersebut. "Waalaikumsalam. Baiklah, aku akan segera datang," jawab Julaibib. Akhirnya, Julaibib pamit kepada istrinya. "Wahai istriku, berilah ridhomu atas keberangkatanku ke medan jihad. Sungguh aku bahagia bersamamu. Hatiku penuh dengan cinta, namun cintaku kepadamu bukankah tak sepantasnya melebihi cintaku pada panggilannya," kata Julaibib. Mendengar ucapan suaminya, istri Julaibib meneteskan air mata. Mereka baru saja menikah pada siang hari, dan malam harinya Julaibib harus berperang. Istri Julaibib berkata, "Berangkatlah, doa dan ridhoku menyertaimu wahai suamiku. Bunga-bunga cinta baru saja mekar di hatiku. Namun cintaku padamu, tak sepantasnya menghalangiku untuk melepasmu memenuhi panggilannya." Keduanya lalu berpisah dalam keharuan. Niat mereka karena Allah semata. Julaibib lantas pergi ke medan perang. Ia berperang dengan gagah berani menumpas para musuh di medan Uhud. Saat perang telah berakhir, Rasulullah SAW mencari Julaibib.
Aku kehilangan Julaibib, di mana dia? Para sahabat lalu mencari Julaibib. Mereka lantas menemukan Julaibib yang ternyata telah syahid di medan perang dan tubuhnya penuh dengan luka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih melihatnya. Lalu, beliau sendiri yang mengafani Julaibib lalu mensolatkannya. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari melihat gundukan tanah yang masih basah. Beliau lantas memandang ke langit dan tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran dan lantas bertanya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusaran Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib, hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun, hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah. "Lantas, tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping, apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" "Aku melihat bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya, dan ada pula yang meraih kakinya sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya." Para sahabat lalu begitu kagum terhadap Julaibib yang buruk rupa, namun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Rasulullah pernah mengatakan engkau adalah bagian dari dirinya dan dirinya bagian dari dirimu. Ternyata, kedudukan Julaibib sangat istimewa di mata Rasulullah. Ia baru saja mendapatkan bidadari dunia, namun, bidadari surga lebih merindukannya. Dia dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikahkan dengan bidadari surga.